Medio. Itu buat gua sih Joy. Oh, Joy Red Velvet. Joy Red Velvet. Paham Buat gue Joy. kenapa masa depannya Paham. Gak usah dijelasin lah, paham. Udah paham. ya. Paham. Ican juga setuju, paham dia sama paham pasti. Paham. Itu estetik ya. Iya. Ditanyain nggak mama lu? Enggak. Lu kenapa beli beginian gitu? Enggak kan? sih. Enggak ya? Enggak ada yang tahu gue beli kayak gitu. Enggak ada yang tahu. Iya tiba-tiba sebelah gua kayak, bro, lu sendiri. bener kayak gitu kayak. Iya. Kenapa? Gue juga sendiri. Bareng yuk. Yuk. Siapa nama lu? Adit. Elgin. Oh ya udah ya. Sampai sekarang nggak tuh? Sampai sekarang. Apaan lu yang apaan? Berantem aja udah lah. Ah nggak mau, kalau mau tanggal 9 ntar Agustus. Ya udah ayo, futsal ya. Futsal lah ngapain? Futsal tim gua lawan tim lu biar lu tahu mana tim yang paling berat. Tim lu cupu, gondrong dong pasti. Ah bacot. Ayo berantem lu ya. Rapi dong, punya rambut. Ya tuh tanggal 9 lo. Iya, tanggal 9. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya, hari ini nggak cuma berdua, tapi kita di sini berempat. Nah, ada El Iniminda di sini. Ada gua Ile dari Friday Norebang. Cok, Gue Alvin dari Freno Rebang. Gue Ican dari Evan juga. luar biasa. Nah, di Kamjagi Korea What's On #idol semaunya hari ini. Biasanya kita nongkrong dan juga ngobrol bareng sama fandom, tapi sekarang kita ngobrolnya sama pelopor acara karaoke seru yang buat para K-popers dengan lagu-lagu dari puluhan artis K-pop ternama. Oke, nah mungkin nih pertama-tama sebelum kita ngelanjutin ke pembahasan yang serius, tapi nggak ada serius-seriusnya juga di sini. Pertama kali kalian terbentuk itu gimana? Boleh dong ceritain ke kita. Pertama kali itu tahun 2017. Jadi luar biasa. itu awalnya temen nongkrong aja kita. Terus kayak apa? Di situ kita kepikiran buat dari dulu tuh sebenarnya udah ada kayak event di mana di situ ada lirik, ada DJ yang buat ngiringin. Terus kayak tapi waktu itu temanya tuh JKT. JKT48 kita terinspirasi dari situ. Dari situ. Jadi dari situ kita kan gue kayak nongkrongnya sama teman-teman, terus kayak bingung kayak coba kali ya kita bikin apa event, kan kita semua demen kayak Korea nih. Kayak coba yuk kita bikin kayak gini, tapi kita bikin Korea pada saat itu Korea itu belum ada. Iya, belum terlalu hits. Belum ada yeah. Dan tapi Koreanya sendiri tuh sebenarnya udah ada nama, cuma belum naik banget. Jadi kayak dari situ coba kali ya kita bikin event kayak gitu, di mana kayak K-popers tuh bisa ngumpul bareng, terus bisa have fun bareng gitu loh. Jadi dari situlah terbentuknya Friday Norebang gitu. Itu. Oke. Kenapa namanya Friday Norebang? Apakah Karena rata-rata kan anak-anak pada ini ya kerja. Terus habis itu kalau hari Jumat pulang kerja tuh pengen kayak have fun bareng, karaoke bareng kayak. Akhirnya temanya udah hari Jumat ini kita bikin nih Friday Norebang. Simple sih. Iya, simple sih. Ya, hari Jumat menuju weekend ya. Yes, betul. Dan Norebang sendiri tuh dalam bahasa Koreanya tuh karaoke. Jadi Jumat karaoke. Jumat karaoke bersama. Luar biasa. Oke. Nah, ini kan tadi udah diceritain juga nih soal event JKT48 yang ada karaoke dengan DJ, betul. Tadi udah diceritain juga. Dan tempat pertamanya itu di Mondo. Ini event gratis. Di sampai crowdnya katanya penuh banget dari mulut ke mulut itu. Berarti dari teman-teman kalian dulu terus baru nyebar ke semuanya gitu ya? Betul, kita awalnya kita bahkan belum ada sosmed dulu, belum ada IG, kita belum main kayak promo di IG, kita mainnya di Twitter aja kayak kita bakal bikin event, terus dari itu setelah itu kita nyebar ke temannya sih, jadi word of mouth aja. Dan untungnya banyak juga yang datang gitu. Dan rame gitu. Rame, iya. Luar biasa. Nah, ini karena bikin temanya itu yang pertama Day6. Oh, kenapa Day6 yang pertama? Oh, bukan. Temanya kita waktu pertama tuh masih all fandom. All fandom Cuma semuanya. waktu itu emang waktu itu kita sempat viral kayak sebenarnya waktu itu temanya bukan lagi Day6, cuma emang kita lagi mainin lagunya Day6. Dan kebetulan pas itu kayak lagi ada lagunya tuh lagu Day6-nya tuh lagu galau gitu loh. Tapi sama ada kayak crowdnya tuh di ngebody surf seakan-akan kayak lagi di konser metal gitu loh. Dan dari situ mulai itu ya. Dari situ
di upload di Twitter sama salah satu customer kita, pengunjung kita waktu itu. Terus sampai sempat di notice juga sama si artisnya juga, si Day6-nya itu, salah satu membernya. Dia ngomong kayak, gue nggak tahu ini, kayak kasarnya gue nggak tahu ini apa, tapi ini seru banget kelihatannya. Dia ngeliat dari videonya itu, dari situ sih gitu. Luar biasa, keren banget itu. Tepuk tangan dong penonton. Nah ini kan kalau misalnya bicara dari 2017 itu kan sebelum pandemi. Itu kalau misalnya mungkin ini agak keluar sedikit, pas pandemi itu gimana tuh kalian ngadepinnya? Kalau pas pandemi sih kita bikinnya online gitu ya. Jadi kita kadang-kadang saweran gitu pakai live di YouTube. Pakai saweria lah ya. Iya. Kayak live streamer orang-orang yang biasa kan live stream main game. Saweria. Nah, ini kita bikin kayak karaoke online. Tapi sawer juga. Ya. Kalau mereka ada yang mau request lagu bisa langsung. Ya, bisa langsung di kolom komen tuh live. Jatuhnya kayak radio ya. Ya. Lo kayak luar biasa. Nah, nih, sebelum kita nyemplung ke dunia Korea, kalian tuh sebenarnya ngikutin apa sih dan suka apa? Mungkin bebas dari siapa dulu nih. Yang pertama nih ada lagu, idol atau kayak drama yang paling pertama kalian lihat atau misalnya yang bikin kalian pertama kali jatuh cinta? Gue dulu kali ya. Jadi pertama kali gue nyemplung K-pop tuh dari variety show yang namanya Running Man. Itu pas gue masih kuliah, gue udah racunin temen gue kayak, coba Chan lu nonton ini deh. Ini kocak banget. Terus gue kayak, apaan sih, gue gak ngerti bahasanya gitu. Tapi ternyata kan variety show-nya tuh ada English subtitle ya. Jadi kayak semua orang bisa nonton lah. Pas gue nonton kayak, wah iya sih ini seru banget. Terus episode yang pertama kali gue tonton tuh episode yang spesial SNSD. Jadi idol yang pertama gue stand tuh SNSD gara-gara Running Man. Dari situ gue langsung kayak, wah iya gila nih SNSD nih, keren. Cakep-cakep kan. Nggak cakep doang sih, mereka multi talented juga. Iya, semuanya. Iya, dari situ sih kalau gue. Oke. Kalau Ican itu, Alvin. Kalau gue sih ngeri ya suaranya ya. waktu itu suka gabut kan, bingung mau ngapain ya. Waktu itu gue iseng-iseng aja buka platform nonton film gitu kan. Terus gue ikutin drama, nonton lah waktu itu Goblin pertama kali. Gue nonton bingung juga ngapain ya malam-malam, kan suka begadang kan. Begadang. Suka nonton Goblin, habis itu lama-lama keterusan, aduh jadi suka nonton drakor mulu jadi kayak gitu. Sama gue juga suka pertama kali tuh ngeliat Twice, iseng aja buka YouTube gitu. Sesama Once. Iya. Luar biasa. Oke. Itu berarti waktu zaman-zaman masih skripsian tuh ya? Atau Ya, gimana? skripsian. Namanya skripsi gitu. Ile sekarang. Kalau gue udah tahu K-pop sebenarnya udah dari dulu karena dari adik gue sih. Adik gue tuh emang udah suka K-pop tuh dari dulu, dari zamannya SNSD G keluar. Dari situ kayak gue belum ngikutin banget, cuma kayak ini lagunya enak dan karena suka diputar sama adik lu. Iya, terus kayak gue ngeliat coba iseng coba lihat MV-nya, ini cantik-cantik gitu. Cuma gue belum ngikutin banget. Ngikutin banget tuh pas baru Twice juga, dan pas dari Cheer Up keluar. Cuma dari situ kayak gue coba explore yang lain dan sampai nemu IZ*ONE, dan gue sampai sekarang tuh suka IZ*ONE gitu. Berarti stand reserve juga. Apa? Masukkan reserve juga. Berarti minggu depan kita war nih. Iya, war kita. Ada temen war bareng. Baik. Tanggal 3 jangan lupa ya. Udah nyusun strategi. Udah nyusun strategi. Oke. Baik. Oke, ini kan tadi kita bicara udah soal ada yang suka ada pertama kali dari Goblin, ada yang dari SNSD dari Running Man, ada juga yang pertama dari SNSD juga, Ile akhirnya ke Twice dan juga IZ*ONE. Kalau misalnya bicara soal lagu favorit yang mungkin dari dulu sampai sekarang nih selalu akan ada di playlist kalian kalau misalnya lagi dengerin lagu, apa itu biasanya? Ada nggak satu lagu yang nyantol terus buat kalian? Spesifik satu lagu atau satu grup? Kalau gua sih karena disuruh sama produser satu lagu ya? sih iya. Apa ya? Kalau satu lagu apa ya? G-Dragon pasti lah. Oh, apa ya? Coba lu dulu. Boleh. Banyak kalau di kalau stand kan kalau susah milih. Kalau idol kan ya udah, itu kan tadi udah disebut tuh masing-masing tuh. Lagu nih, kalau lagu kan agak berat ya. Ini paling produsernya nih. Paling Gangnam Style sih. Menurut gua iya. Gangnam Style tuh kayak salah satu yang bikin K-pop boom juga kan. Di YouTube tuh viewsnya sampai kayak miliaran kalau nggak salah waktu itu ya. Terus kayak masuk top trending juga ya kan. Ya paling itu sih Gangnam Style. Itu paling ini kayak, sih di mana-mana. Iya, di mana pasti orang tahu gitu. Pasti orang tahu betul. Oke. Nah nih Alvin gimana, Ile? Kalau lagu buat yang seru banget biasa dibawa di event tuh Bang 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 sih dari Big Bang. Itu emang salah satu top request kita juga, kayak sampai kita dikenal juga kalau nggak ada Bang 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 tuh bukan Friday No Rebang gitu. Jadi kayak karena kita wajib sering kayak lagu wajibnya Friday No Rebang itu Bang Bang Bang. Bang Bang Bang.
Kalau gue Day6. Day6 tetap You Are ya? Beautiful ya. You Are Beautiful. Oke, luar biasa. Oke, baiklah itu tadi kita udah mendengar ya. Sobat Medio. Nah, nih kita tentang K-pop bagi FN. Secara fisik dan fashion tim FN ini kan gak menggambarkan ya dari K-pop itu sendiri. Terlebih cowok dibilang banci dengan K-pop. Gua gak setuju men, gila apa? Parah. Nah, gimana nih cara FN mengubah stigma negatif yang lewat stigma negatif itu lewat musik Korea? Karena kan ya padahal cewek gue sendiri kayak kalau misalnya dicerita sama temennya dia kayak kualat lu gak suka Korea, akhirnya lu dapet cowok yang multi fandom. Ya, kadang gue suka sedih juga tapi gak apa gitu. Gimana stigmanya? Ini kayak gimana cara kalian mengatasi stigmanya itu? Kalau kita lebih, kalau misalkan pribadi ya, lebih ke ya udah pede aja sih. Maksudnya Cuek ya? Cuek aja, kayak mau mereka mau bilang kita kayak gimana, kayak dandannya bukan K-popers ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya cuek aja karena ya itu kita bukan nggak mau jadi kayak gue kayak gini bukan buat lo, tapi buat gue sendiri. Dan sebenarnya kita juga kayak gini sebenarnya ada terinspirasi juga dari K-pop juga. Maksudnya kayak kita lihat kayak dari artis idol K-pop itu kalau buat soal fashionnya tuh keren banget sih menurut gue. Jadi setuju. kayak dari situ kayak oh ini keren nih, mungkin bisa juga kayak gue implementasikan ke diri gue tapi dengan style gue sendiri begitu. Ya, betul. Oke, Alvin. Ya gue sih kalau dandanan gue sih gue nggak peduli sih kata apa omongan orang, karena gue berdandan bukan buat ngimpress orang lain gitu kan. Gue dari dulu ya udah kayak gini-gini aja. Lirik Les Seraphim tuh ya. We don't dress to impress Masuk ya. Masuk ya. Iya, Masuk ya. lirik Les Seraphim tuh. Ya dari dulu emang kayak gini-gini aja, gue nggak berubah-berubah aja. Ya benar. Jadi Iya kayak sih, terlepas dari fashionnya kita kayak gimana, kan kita nggak tahu, nggak bisa ngejudge orang. Oh ini orang nggak gaya-gaya kayak gini, lo suka K-pop ya? Nggak juga gitu. nggak juga. Bahkan beberapa anak FN itu ada yang dulunya anak metal, sampai sekarang pun masih anak metal ya. Betul. Jadi kayak ya udah, pakai kaos metal pun ya lu bawain lagu K-pop, Lu ya lu juga pede aja. joget-joget juga, Iya, lu ya. juga joget-joget, Nyanyi-nyanyi nyanyi bareng bareng juga benar. Yes, bener banget ya untuk kalian semua yang suka ngejudge, don't be judgmental guys. Oke, gua kayak gini, tapi ternyata gue suka K-pop. Janggotan kumisan begini, suka K-pop, jangan salah. Oke. Nah, di pertanyaan berikutnya nih, apa sih sebenarnya makna K-pop bagi kalian? Hayo, jawab jujur. Apakah ini sebagai tempat kalian untuk melarikan diri dari kehidupan yang fana ini? Atau bagaimana? Dari gue kali ya. K-pop tuh kayak apa ya? Jadi gue kan suka K-pop pas lagi kuliah. Kuliah kan kayak beda lah tanggung jawabnya sama SMA. Anak SMA kan kayak masih kasarnya masih disuapin lah sama guru segala macam. Kalau kuliah kan kita lebih ke mandiri. Udah mulai masuk ke dewasaan ya? Ya udah mulai kayak gitu. Jadi kayak pas ekspor K-pop pertama kali, gue kayak ngerasa oh ini salah satu ya kasarnya pelarian juga sih kayak. Kalau di weekend kayak gue lagi stres kerja, gue nonton K-pop gitu-gitu sih. Bener. Terus apa ya? Cocok juga sama gue. Ternyata masuk gitu iya ya? masuk ya. Bener. Kan kadang kita ngekspor sesuatu ada yang hal yang kita nggak suka terus kayak nih kayaknya bukan gue banget nih. Tapi pas K-pop gue langsung kayak makin nyemplung nih gue ke dalam gitu. Iya, Nggak kalau usah gue ditolongin. gitu. Iya. Tenggelam aja nih. Iya, udah tenggelam aja. Nyebur ya itu. Nyebur. Oke. Itu dari Ican. Coba Alvin atau Ile. Boleh. Dulu aja. Masih mikir. Lemparan. Masih mikir. Apa ya K-pop itu ya? Gue suka kan dari zaman kuliah juga ya. Gue pusing tuh waktu itu. Ingat berarti lu satu universitas semua? Enggak, beda-beda. Oh, beda. Ketemunya gara-gara itu yang JKT kan kita. Oh, Sama aja. tongkrongan. iya. Oke. Lanjut. Ya buat ngilangin stres sih, bener sih waktu itu zaman skripsian pusing kan, aduh ngapain, bingung mau ngapain, iseng aja waktu itu bener yang dari gue buka YouTube lihat Twice, terus pas itu gue ngobrol sama Ile kan, Le, lu dengerin ini juga ya? Apalagi kan kita punya temen yang sama-sama hobinya sama-sama bareng gitu kan. Ini pertanyaannya, Le, lu dengerin ini juga ya? Iyanya nyuruh. Enggak, karena gue tau Ile pasti semuanya ngedengerin. Karena dia semuanya didengerin sama dia pasti. Oke. Itu makanya gue. Ya sama kayak Ican ya Sama berarti kayak ya? Ican sih, pelarian ya. Iya. Oke. Le, gimana Le? Kalau buat gue mungkin pertama sumber pendapatan karena kan Untuk sekarang jujur untuk iya sekarang sih. sumber pendapatan jujur gitu, karena kita di event kan pasti ada yang ngundang, jadi kayak kita juga seneng gitu kalau diundang, kayak kita bisa ketemu sama
sama teman-teman dari kita pernah juga di Bandung gitu. Jadi kita bisa ngeliat kayak oh ternyata K-popers Bandung kayak gini. Jadi kita juga itu salah satu yang bikin gue suka K-pop juga sih. Jadi kayak dia tuh sebenarnya luas. Semakin banyak channel juga ya. Semakin banyak channel. Baru, ya kan? Betul. Perspektif baru juga, benar. Terus sama ya karena gue emang daily basisnya suka emang selalu denger K-pop sih. Jadi kayak emang itu kayak yang naikin mood gue lah istilahnya gitu sih. Oh wow, luar biasa. Berarti sangat berpengaruh ya K-pop ini dalam kehidupan kalian ya. Amazing. Oke, ini pertanyaan iseng lagi nih dari ibu produser kita. Tipe cewek atau idol sempurna versi kalian itu seperti apa dan gimana? Mampus lu disuruh. Lu menyuruh milih orang ada banyak banget versi idolnya kan ada banyak. Bias. Oke. Bias ya. Oke. Kalau bias nih. Coba lihat tunjukinnya wallpaper HP. Wallpaper HP gue aja nih. Lese Rafim. Lese Rafim. Sama tamat biasa sekarang juga. Lese Rafim Iya, ya. Iya sama. betul. Kalau disuruh milih mah susah. Susah Pasti. Wallpaper juga ganti seminggu sekali. Iya kan? benar. Sesuai mood aja. Sesuai mood aja. Iya sesuai mood benar. Di Twitter ada yang cakep. Tapi gue respect sama lu, Yunjin ya. Iya. Gitu. Mandiri dia soalnya. Mandiri. Produce lagu sendiri. Mamen. Akhirnya bisa naik juga tuh single-singlenya Iya. dia. Betul. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue nemu nih bestie gue. Biasanya kan yang datengin fan-fan begini cewek. Yang gue nonton sekali sampai New Jeans tuh kan cowok 2 biji kan, tapi gak ketemu sama gue. Ini baru ketemu sama laki-laki nih. Ya Allah Akbar. Ya, terima kasih Igo. Oke, Ile atau Ican boleh. Monggo. Kalau gue siapa ya? Gue juga bingung sih. Jisoo sih tapi. Blackpink. Yeah, Itu dia kayak Soul. girlfriend material banget lah istilahnya gitu. Kayak benar-benar cakep gitu. Masih girlfriend apa udah wife nih? Ya itu kan nanti lihat nanti. kan berawal dari girlfriend dulu. Cica. Coba deh, Ican. Kalau gue disuruh milih benar kata Alvin bingung. Cuman dari dulu sampai sekarang gue kayak pas ngeliat kan kalau idol kan update terus ya Instagramnya ya. Benar. Pas gue ngeliat kayak anjir gitu. Kayak wah gila. Itu selalu Selgi sih. Selgi Red Velvet ya. Selgi, ya. Itu kayak apa ya karismanya tuh beda dari idol cewek yang lain kalau menurut gue. Terus Iya sih. dari cara dia bergaya kayak keren aja gitu. Kayak bukan kalau idol K-pop kan rata-rata orang lihatnya kayak banyakan filter atau apa gitu ya, Iya, sorry ya. Tapi kalau nggak misalkan natural. iya nggak natural. Tapi kalau Selgi kayak wah Iya. beda. Oke, kalau menurut gue sampai sejauh ini ya oke, Yunjin girlfriend material. Tapi kalau misalnya untuk bicara masa depan, apaan sih gue? Masa depan. Tapi buat gue sih Joy. Joy Red Velvet. Joy Red Velvet. Paham Buat gue Joy. kenapa masa depannya. Paham. Gak usah dijelasin lah. Paham. Ican juga setuju. Paham dia sama. Paham pasti. Paham. Apa coba? Bagus lah tadi mana abis update lagi kerja sama baju renang kan? Iya, aduh. Astagfirullahaladzim. Beruntung banget keras ya. Beruntung sama ya? Joy Keras ya? Oh masih emang crush ya? Emang keras. Sama-sama beruntung itu. Sama-sama beruntung. ya? Sama-sama. Beruntung. Oke, ini menurut FN nih. Market K-pop ini kan sudah mulai merajalela di Indonesia karena komunitasnya yang kuat, apalagi buying powernya rela beri merch sama seperti saya. Apakah Anda bertiga juga seperti itu? Iya. Iya, Ya, oke. nggak usah bohong-bohong lagi ya. Ini top ya. Ceritain, Coba beli apa? tiket, Le. Oh, tiket. Waktu itu mungkin salah satunya pas awal banget gue suka K-pop dan waktu itu Twice lagi pas gue lagi masih benar-benar suka banget sama Twice. 2019 ini kalau nggak salah gue. Iya kalau nggak salah. Iya. Terus itu Twice tuh konser tapi nggak ke Jakarta dulu yang pas pertama banget World Tour-nya. Oke. Dan waktu itu gue tahu nih Alpin lagi di Bangkok waktu itu dan waktu itu si Twice tuh emang lagi ke Bangkok terus kayak Pin kita kejar aja yuk ke Bangkok gitu nonton Twice di Bangkok. Oh yaudah ayo yaudah dari situ kayak gue sama Alpin beli tiket dan waktu itu kebetulan banget tiket tuh gak sesusah sekarang buat di War jadi kayak udah pasti dapat gitu. Iya. Jadi kayak yaudah gue beli tiket konsernya langsung booking pesawat langsung booking hotel. Udah dari situ ya udah berangkat Totalitas ya. berangkat Pin ayo Pin ya udah kita habis itu dari situ berangkat gitu. Menurut gue lo keren. Bentrok juga kan waktu acaranya sama ada Coldplay kan itu. Iya. Oh, Dia waktu itu lagi barengan. nonton Lu Coldplay. Oh, dia ke Coldplay, lu ke Twice. Enggak. Dia Beda hari ya? Coldplay-nya sebelum hari Twice. Jadi Coldplay dulu dia nonton habis itu besokannya Twice emang. Lebih semangatan nonton Twice gue daripada nonton Coldplay. Beda soalnya ya. Fansnya beda ya. Oh, keren lo, Le. Keren. Gitu. Coba lu, Pin. Gue sih kalau merch sih suka kumpulin merch sih ya kayak
udah dapat. Udah sih. Salah. Fast food itu udah dapat. brand. Udah. Gue sukanya sih kayak ngumpulin kayak album-album gitu. Bener. Buat pajangan di kamar kayak. Gue pernah suka nonton drama 2521. Gue suka banget nih sama drama ini kan. Gue cari albumnya. Gue udah buat ada dan gue udah beli kayak 2521, Our Beloved Summer kayak gitu gue. Yang bagus aja buat di kamar gue beli. Yang buat estetik ya. Iya. Ditanyain nggak mama lo? Enggak sih. Lu kenapa beli beginian gitu? Enggak kan? sih. Enggak ya? Enggak ada yang tahu gue beli kayak gitu. Enggak ada yang tahu. Masih rahasia berarti ya? Enggak pada tahu. Cuma enggak urusan masing-masing aja. Selama enggak beli yang aneh-aneh kan. Iya, betul. Itu kan enggak aneh-aneh. Bener, saya setuju. Emang ada yang aneh-aneh ya? Dari K-pop? Nggak ada kan? Ada kan? Penyemangat semua ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Lu aja yang aneh. Lu coba Chan. Apa ya? Kalau K-pop gue nggak kayak beda sih gue sama Alvin. Kalau Alvin kan suka koleksi nih. Mungkin kayak beli album barunya New Jeans atau segala macam. Kalau gue lebih kayak gue suka vibe pas datang ke konsernya. Euforianya itu gue suka. Karena apa namanya? Gue ngeliat kalau misalkan gue nonton band yang lain mostly bukan K-pop tuh fanatismenya tuh beda. Kalau K-pop tuh kayak dari awal sampai habis kok lu hafal semua lagunya. Padahal ini bukan bahasa lu gitu. Iya. Dan dia nyanyi meskipun was juga. Iya, tetap aja kita nyanyi. Dia diem juga kita ikutan nyanyi gitu. Bener. Terus malam Mbak Eslo siapa gerak, kita ikutan gerak gitu tangan. Dar ya. Tiba-tiba tangannya begini-begini. Ya kan enggak ada tahu. Tiba-tiba hafal jogetnya kan. Iya, cowok tapi gitu. Iya, cowok. Iya lagi. Nah, enggak bicara soal konser nih. Kalian bertiga paling terakhir nonton konser K-pop apa dan siapa? Apa ya? Coba dari lu boleh. Gue terakhir sih nonton aespa. aespa lu nonton? aespa nonton. Oke. Sebelumnya? After pandemi berarti kan kita ngomongnya. After pandemi sebelumnya apa aja ya? PH1 gue nonton. PH1 nonton. Blackpink enggak karena dulu udah pernah jadi yang kayak tahun ini udah skip udah gitu. Skip aja ya. Oke. Coba Le. Gue nggak tahu ini hitungannya sebagai K-pop apa enggak, tapi terakhir Yerin Baek. Oh, Baek Yerin ya. Oh, Baek Yerin. Habis itu kalau misalkan K-pop yang bener K-pop mungkin The Rose ada sebelumnya awal tahun. Oh, Januari kemarin. Iya. Ngulik juga lo K-pop ya. Sampai Baek Yerin gitu lo suka ya. Ngulik banget. Iya. Itu benar-benar di search kayaknya. Iya. Coba Chan. Beda ya. Kalau gue beda. Gue terakhir tuh G-Dragon udah agak lama. Tapi sebelum G-Dragon tuh nggak jauh dari Red Velvet. Red Velvet tuh pernah festival di sini. Enggak, bukan yang kemarin. Jadi kayak festival di Ice BSD juga. Bukan itu ini, kayak bukan SM Town ya? Bukan SM Town. SKF ya kalau nggak salah, caranya gue lupa. Terus habis itu beberapa bulan kemudian tuh kayak G-Dragon. Sebetulnya sebenarnya gue nggak dapet tiket. Tapi kayak go show aja gue datang ke venue, ternyata belum sold out. Akhirnya ada lah yang jual. Gue terakhir tuh ITZY. Oh, ITZY terakhir. Ya tau lah, badan gue gede begini, celana pendek, pakai ini lagi. Kan, gue tuh sebenarnya ya setuju sama yang kalian bilang kayak apa-apa tuh semua kompak. Tiba-tiba ada laki badannya gede, siapa sih? Ya serius. Kalau misalnya lu lihat di episode gue itu kan dandanan gue kayak begitulah pokoknya intinya. Terus kayak diliatin kayak anjing gede banget nih orang. Gue itu waktu itu soundcheck dan gue ngeliat-liatan sama ada laki satu. Bener-bener sendiri, ini orang sendiri mulu nih. Nomornya tuh sebelah gue. Kalau nggak salah gue 133, dia 134. Oh, kan ngantri dulu tuh. Q number kan. Gue ngeliatin aja nih orang. Tapi dia ngeliatin gue juga kayak apa sih ini orang? Gue ada teman satu lagi, tapi dia nggak ikut yang soundchecknya kan. Begitu ngantri kayak dia tiba-tiba sebelah gue kayak, bro, lu sendiri. bener kayak gitu kayak. Iya, kenapa? Gue juga sendiri. Bareng yuk. Siapa nama lu? Adit. Elgin. Oh ya udah ya. Sampai sekarang nggak tuh? Sampai sekarang berdua tuh kayak orang gila tuh kayak masuk. Kayak itu masih kosong tuh depan pagar tuh ya udah berdiri di situ. Sampai habis. Sampai nambah malah sama samping-sampingnya teman-teman. Tapi itu ya itu. Kenapa kalian juga menciptakan Friday Norebang ya itu salah satunya kan orang nggak kenal suka hal yang kalian suka sama. Iya. Ya udah. Interaksinya sih yang seru. Sesama K-popers. Luar biasa. Oke, ini kita bicara mengenai Friday Norebang lagi nih. Sebenarnya ada kesulitan atau tantangan nggak sih saat kalian ingin menjalankan atau melaksanakan salah satu acara gitu? Mungkin dari segi venue kali ya. Karena kita nggak semua
di Jakarta tuh venue-nya mungkin nggak semuanya nerima K-pop. Lagu maksudnya kayak kita mau bikin event K-pop nih belum tentu mereka tuh nerima. Itu satu, sama dari kapasitasnya mungkin sih. Dari kapasitas si venue-nya tersebut kayak pasti akan banyak banget yang datang gitu. Iya, jadi kayak kita biasanya tuh belakangan ini pasti kalau kita bikin event minimal di 250 orang. Wow. Jadi kayak kesulitannya di situ semenjak setelah pandemi sih. Setelah pandemi tuh venue tuh kebanyakan mengurangi kapasitasnya. Jadi kayak dari situ kita juga harus benar-benar mencari lagi kayak venue-venue baru gitu sih. Berarti pun kalau misalnya emang mau kapasitasnya segitu berarti akan lebih sulit. Bener. Harganya lebih mahal gitu kan. Iya benar. Ya. Alright. Ada lagi yang lain mau nambahin mungkin? Kalau gue sih pernah sih dari venue juga ya. Gue inget banget kayak tahun sekitar 2019 itu venue salah satu bar gede gitulah di daerah Kemang kan. Dia tuh kayak ngeremehin kita nih, aduh buying power kita nih apa sih, lu paling kan lu bocah-bocah Korea tiba-tiba kelar acara ngelihat bilnya langsung next time kita kerja sama lagi ya gitu. Ingat banget gue kayak gitu. Awal-awal diremehin, diribetin. Iya. Sama paling ya perizinan sih, karena kan gue sama Ican tuh kadang-kadang suka ngurus perizinan. Kalau misalkan gue ngadain eventnya di daerah Jakarta Selatan tuh kadang-kadang dapat surat cinta lah dari kantor pajak gitu. Kayak gitu-gitunya sih. Cuma sih dipermudah. Iya. Gitu aja sih. Ternyata emang sampai sekarang tuh stigma yang negatif tuh masih ada tuh ya. Masih. Chan, nambahin nggak Chan? Ya mostly sama sih kayak tadi. Cuman kalau sekarang sih enaknya untungnya apa ya? K-pop sekarang sama yang sebelum pandemi tuh apa ya? Stigma orang beda. Jujur ya? Iya. Setuju. Karena pandemi banyak banget kayak mungkin yang orang tua anak-anak itu pada nonton K-pop di rumah. Ya, jadi pas mereka keluar ya jadi kayak nih K-pop memang udah beda lah gitu loh. Kalau dulu kan masih stigmanya kayak apaan sih? Kalau sekarang bisa lebih diterima gitu. Jadi kita juga lebih gampang buat approach venue segala macam gitu. Yang sulit mungkin sekarang wibu kali ya, susah ya. Kalau itu nggak tahu sih, no comment. No comment. Tenang, sobat media, saya juga wibu. Iya. Saya juga wibu. Nonton anime juga. Nonton anime juga. Paling terakhir nonton anime apa? Berubah. Apa nih? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen gue juga masih ngikutin sekarang komiknya. Balik lagi kita ke Korea. Balik lagi. Ntar beda obrolannya. Itu cuman ini aja selip-selipan aja. Oke. Nah, nih, event ini kan tipikal yang pindah-pindah venue. Nah, ini ada nggak sih venue yang memorable? Nah, ini kan pertanyaannya, ini pasti, ya kalau misalnya ada fotonya boleh ya. Kok ya, nanti ditunjukin ya fotonya. Ada nggak venue yang memorable buat kalian? Mungkin kalau dari gue pas yang Alvin bilang itu yang ada venue di Kemang itu waktu itu kita sampai 600 orang. Dan itu pas biasa. Itu first anniversary-nya kita dan udah benar-benar pack sampai pas itu tuh orang tuh ngantri keluar sampai ke jalan rayanya, kan itu barnya tuh di pinggir jalan rayanya gitu kan, orangnya ngantri sampai di pinggir jalan raya. Dan sempat bikin macet di situ. Jadi itu salah satu yang memorable banget sih. Itu gue dengar tadi Alvin cerita waktu diremehin begitu tahu akhirnya 600 orang yang datang, diam gak tuh dia? Beda perlakuan langsung ya? Langsung beda. Pas masih event langsung ngomong, udah next time kita kerjasama lagi ya. Oh yaudah iya. Oke. Dari Alvin sama Ican mungkin apa nih tempat yang paling memorable buat kalian? Apakah sama seperti Ile? Apa ya? Kalau gue ada salah satu hotel sih. Nama hotelnya ini boleh sebut nggak apa-apa, ntar tinggal disensor ya. Iya boleh. Sunbreeze ada. Itu jadi kayak apa namanya? Banyak hal-hal lucu lah di situ. Iya, banyak hal lucu, terus kayak pembelajaran buat kita juga. Karena kan kerja sama temen sama kerja sama coworker di kantor tuh beda ya. Jujur. Kalau kerja sama temen kan kadang lu ngegampangin. Ya udahlah kalau dia mah santai. Tapi kan nggak juga. Orang kalau lagi capek kan beda. Ada yang ada yang beda. Jadi di situ belajar banyak. Dan kan event ini bikin event tematik kadang kayak JYP Night, YG Night ya. Itu paling banyak tuh di Sunbreeze waktu itu awal-awal. Jadi nge-guide komunitas tuh paling banyak di sana. Kalau menurut gue paling memorable di sana sih. Paling memorable di sana. Luar biasa. Oke. Coba, Vin. Sama sih gue di Sunbreeze sih, karena waktu itu kita pernah ngadain temanya JYP Night dan kita ngeband. Kebetulan kita juga literally kalian tuh mainin cover Day6. Kita pertama kali di sana ya, benar kan? Iya, betul. Pertama kali di Sunbreeze. Makanya itu memorable buat kita. Sama apa ya, pas pernah lagi soundcheck ya, ingat gak yang lagi soundcheck tiba-tiba soundnya apa? Tar gitu.
Itu Sunbreeze juga ya? Sunbreeze. Kita banyak masalah dari situ. Kita lagi soundcheck tiba-tiba petir atau apa ya? Nggak ngerti gue juga. Lupa tiba-tiba pokoknya lucu dah itu. Masalah alam ya. Iya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin nanti sekalian boleh nih ya. Yang di foto-foto kalian di Sunbreeze kalau misalnya masih ada boleh juga tuh. Boleh banget, ntar kita kasih. Oh, luar biasa. Nah, bicara mengenai kalian event nih, apakah ada project terdekat kalian yang akan dilaksanakan? Ada. Apa tuh? Kita next event yang Friday Norebangnya sendiri ada di suatu venue di Menteng. Kita tematik. Kita akan bikin JYP Night. Nah, datang tuh Tanggal 5. Iya. Tanggal 5. Tanggal 5. Hari apa itu? Hari Sabtu, sorry. Sabtu. Kita lihat ya. Siaran sih tanggal segitu. Itu paling dekat. Sisanya sih ya? Kita kebanyakan main di festival. Kita beberapa bulan depan tuh bakal main di beberapa festival juga gitu. Oke, baik. Jangan lupa di ini ya. Di blast juga. Betul. Untuk ke Kamjagia ya. Kok nanti Friday Norebang di Instagramnya. Oke, baiklah. Ini ada nextnya. Bacain Q&A di Instagram. Oke, Mas El ambil HP dari Iko. Dibaca. Naskah biar orang tahu cara kerja kita gimana. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim dari Medio untuk kalian. Yang pertama, dibaca nggak nama orangnya? Nggak usah ya? Boleh. Dari Bebe Yakul. Kapan sih ke Bogor? Siapa yang mau jawab nih? Ini anak event. Paling pusing. Kita waktu itu udah sempat sekali ke Bogor tahun lalu. Dan mungkin kalau nextnya ada yang mau ngajak kita ke Bogor, boleh banget, kita open banget, tinggal DM ke Instagram kita atau kontak yang ada di bio Instagram kita sih, gitu. Oke, berarti ini ditunggu aja. Ditagih aja. Iya. Ya. Ditunggu aja. Ditunggu tanggal aja. mainnya. Tanggal mainnya. Oke, next dari Connie Berry. Di antara ratusan lagu apa yang selalu di caps lock selalunya membuat warga itu mereok yang paling heboh saat kalian event? Semua lagu kalau kita mainin juga ayo. Iya, semua lagu bingung juga milih. Ada nggak yang memorable? Paling mereok tuh mereok kayak gimana nih? Kayak wah gitu. Ya, tergantung sih. Kalau terakhir YG Night itu Treasure. Oh, ya, Treasure ya, Treasure. Apapun lagunya mereka udah mereok tuh. Sobi Tume ya. Yeah. Luar biasa emang. Oke, nextnya nih dari Vinaina. Gimana sih jawabin ke teman kalau pada nanya FN itu apa? Aku tahu, ngerti kalian, tapi nggak bisa jelasin ke mereka. Ya ini. FN bisa dibilang performer iya, bisa juga dibilang event juga iya. Intinya lebih ke mungkin bisa dibilang jadi kayak penyatu K-popers lah istilahnya. Jadi kayak lu kalau misalkan lu suka K-pop dan pengen nyanyi bareng dan ketemu teman-teman bareng gitu yang suka K-pop juga, lu bisa datang ke acara event atau di mana event perform itu juga lu datang aja gitu. Biar tahu gitu. Kayak bisa ngumpul bareng, ketemu teman baru gitu. Alright, berarti emang harus diajak ya temennya Mbak Vinaina ini ya. Oke. Nah, next, akun botak. Nah, ini mau nyaingin kayaknya. Buat edit lagu Korea dan nyambungin tiap-tiap lagu tuh pakai aplikasi apa sih? Nih, nanyain DJ. Yang DJ boleh. Yang DJ ya. Yang DJ boleh jelasin. DJ aja boleh jelasin. Kalau itu kita kita pakai alat DJ ya. Jadi kita lebih ke live mixing aja sih. Jadi on the spot aja kita langsung editnya aja. Gitu. Oke. Ini dimintanya 5 tapi gua 6 aja kali ya. Ini ada satu nih. Nah, ini harusnya sih bisa dijawab dengan mudah. Ada gak sih Kak di setiap event lo pasti tuh orang tuh hadir, terus lo sampai hafal tuh mukanya tuh? Ada nggak? Weh bang, gitu kan? Lu lagi gitu. Ada nggak? Ada sih, banyak kayak sampai pada akhirnya tuh kita juga kenal dia juga kenal kita, jadi kayak bener kayak sohib gitu. Kayak misalkan event yang sekarang dia nggak datang nih. Besoknya datang, ini event kemarin kemana nggak datang gitu. Saking sabinya ya. Iya gitu. Jadi kayak ya udah dari situ ya itu kayak interaksinya aja sih yang seru. Jadi teman main Iya, benar. Bareng juga ya. Jadi circle baru ya. Jadi circle baru juga ya. Bener. Iya. Oke, ini ada ini pertanyaan terakhir tapi sebenarnya bukan pertanyaan karena udah dijawab juga sama mereka. Pertanyaan lucu. Why choose that name?
Why not Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Aduh, jadi lagu Seven. Lagunya Seven ya. Oke, selesai. Ya, itu jadi pertanyaan-pertanyaannya teman-teman dari Instagram tadi ya. Oke, semoga itu menjawab dan juga bisa ya kalian seenggaknya datang lah ya ke eventnya dari Friday Norebang ini. Baik, sekarang kita akan ngomongin lagu K-pop yang lagi hits. Nah, tadi udah dinyanyiin sama gue meskipun tidak bagus. Ini ada lagu dari Jungkook dan juga Lato, itu Seven. Nah, akhir-akhir ini lagi rame banget sama MV-nya bareng sama Han So-hye. Nah, udah pada nonton? Udah. MV-nya udah. Alright. Nah, acting Han So-hye ini kan sama Jungkook ini jadi sorotan karena chemistry-nya. Menurut kalian gimana sih waktu pertama kali mendengar lagu ini dan juga melihat dari si music videonya? How? Gue pertama kali dengerin nggak liat MV-nya sih, jadi dengerin dari Spotify ya. Terus itu pas gue lihat, ini kan liriknya full English ya. Terus pas full baca English. liriknya, explicit content nih sebenarnya nih. Iya. Betul, saya setuju. Terus pas gue liat MV-nya, Lagunya lagu sopan sebenarnya. lagunya sih enak ya. Lagu sopan emang. Anak kecil dengerin pun ya nyanyi-nyanyi. Cuman mereka kalau ngerti meaningnya, jangan dulu ya kan. Sabar. Jangan diartikan. Pelan-pelan Pak Sopir ya. Iya, Pelan-pelan Pak Sopir. Coba dari yang lain. Alvin, Ile gimana? Kalau dari gue pertama kali juga ngeliatnya MV sih, langsung MV. Langsung MV-nya ya. Dan awal tuh gue udah suka sih sama lagunya, emang easy listening aja sih, kayak dan dari liriknya kayak Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ya kayak orang masa nggak hafal sih. Itu akan catchy. Kayak Iya, akan iya. catchy gitu loh. Terus kayak dari segi MV-nya juga gue suka Han So-hye juga sih karena cantik. Jadi kayak waduh cantik banget Han So-hye gitu loh. Semuanya lu Dan suka. dari segi semuanya lo suka. dari segi visual MV-nya sih bagus banget menurut gua. Visual ya sih. Ya. Karena pengambilan gambarnya juga bagus sih menurut Betul, gue. betul banget. Pin, gimana Pin? Hampir sama sih kayak Ile ya. Lagunya enak. Lagunya enak. Nggak perlu ya, orang yang demen Korea pasti udah tahu ini suaranya Jungkook ya kan. Gue juga udah tahu ini suara Jungkook. Belum ngeliat MV-nya, ngeliat Han So-hye lagi kan. Iya, siapa coba? Siapa yang nggak mau? Siapa yang Siapa yang Siapa yang nggak mau? Bener sih. Bener sih. Bener. sebuah keputusan yang bagus buat Jungkook ngajak Han So-hye gitu. Iya. Jungkook sendiri aja udah bagus, apalagi Han So-hye. Iya. Tambah 2 itu jadi 1 di 1 MV. Udah. Iya. Betul. Bubaran pabrik. Oke, ada fakta yang menarik bahwa ini masuk ke Top 100 Melon, Genie, dan Bugs di 15 Juli 2023 pukul 9 waktu Korea Selatan. Seven ini menduduki peringkat pertama iTunes Top Songs di 106 negara. Nah, di platform Spotify masuk ke posisi teratas tanggal lagu Global Top Songs. Di hari pertama dirilis, Seven udah didengar sama hampir 16 juta kali. Dan Jungkook jadi artis pria pertama yang melampaui 15 juta streaming dari pertama dengan lagu dari Spotify. Wow. Mantap Jungkook. Shout out untuk para ARMY. ARMY. Mereka pada sendiri-sendiri. Ya. Hidup ARMY. Hidup ARMY. Keren kalian ya. Oke, next daripada kita berbicara lebih panjang lagi. Ini yang habis gue dengerin juga hari ini yang diputar-putar terus ya. New Jeans. Album Get Up-nya ini yang akan kita bahas adalah lagu ETA-nya. Nah, menurut kalian gimana perihal album dari Get Up New Jeans ini? Karena ini kerjasama juga ya sama salah satu kartun kan? Iya. Iya. Dan juga lagu-lagunya ini lebih banyak yang dirilis dibanding album-album sebelumnya. Betul. Monggo, silakan. Siapa duluan? Kalau dari gua pertama kali tuh yang dirilis tuh kalau nggak salah Super Shy. Super Shy sama New Jeans. Super Shy sama New Jeans. Itu gue suka. Dan malah kalau menurut gue kayak yang title tracknya itu kan harusnya tuh ETA gitu. Kalau menurut gue agak kurang. Kalau yang gue bukan style gue lah, maksudnya gue kurang suka. Tapi ada ya itu. Tapi menurut gue itu agak kayak gimana ya, kayak agak kurang gitu. Lebih enak kan Get Cool. Cool With You, sorry. Cool With You. Itu Get Up. Cool With You itu paling enak dari album itu. Sebenarnya sama Get Up, tapi Get Up tuh cuman 36 detik. Iya, Pas gue tahu. ya. Iya, bentar banget. Awalnya gue ngira kan awalnya tuh keluar dia langsung MV-nya Get Cool sama Get Up. Cool With You sama Get Up tuh dibarengin kan, digabung. Terus gue kira si Get Up-nya tuh cuman kayak snippet doang, kayak cuman kayak teaser doang gitu. Ternyata pas dirilis cuma benar-benar cuma 36 detik gitu. Sama kayak ASAP-nya juga kan ya? Iya, ASAP benar. cuma dikit. Jadi kayak aduh sayang banget kenapa cuma dikit gitu. Kenapa nggak dipanjangin gitu sih. Banyak yang protes juga. Kayak cuma sedikit. Iya, benar. Benar. Coba Alvin atau Ican boleh. Kalau komentar lah album yang itu album yang second EP ya kalau nggak salah. Terbaru itu. Iya kan? Terbaru, Ya, yang kedua EP-nya keduanya kan. Lebih ke ini sih musiknya
UK Garage. Iya, UK Garage. Dia kerja sama. Iya, Karena mungkin produsernya ini kali ya, apa namanya, orang Bule. apa ya, orang bule kan ya. Bule. Iya. Makanya jadi musiknya beda sama K-pop yang lain. Bener. Plus apa ya? Bahkan dari Konsepnya keren juga sih. konsepnya bagus. Iya. Konsepnya bagus. Terus pas ngelihat yang apa namanya MV yang Super Shy, itu kalau nggak salah di Portugal, kalau nggak salah MV-nya syutingnya. Dan itu kalau gue baca-baca trivianya sih kayak salah apa K-pop MV pertama di Portugal. Portugal. Ya. Terus sama koreonya kan unik tuh. Koreanya juga Ya, unik. koreonya unik banget. unik, ya. Dia pakai orang lagi senang. Iya, iya. Terus keren sih mereka. Bisa ngambil pasar dari yang umurnya tua sampai yang paling Yes, muda ya. Bener. Semuanya dapat. Dan itu juga fakta menarik bahwa mereka waktu syuting MV-nya itu lagunya kan belum boleh dirilis kan? Iya. Ya, cuma beatnya aja gitu. Mereka dance tapi di pause gitu kan Di pause. lagunya. Iya. Iya. Bener. Pin, gimana Pin? Apa ya? Gue udah dengerin sih, cuma tanggapan gue sih satu aja sih. Gue bingung. New Jeans kok lagunya nggak ada yang jelek ya bikin lagu Iya. enak semua gitu. So far mereka gen yang menurut gue gen 4 ya mereka ya. Gen berarti 4, kan? iya. Gen 4 yang so far nggak fail. Iya. Semua lagunya ya, maksudnya didengerin dan juga catchy semua. Oke, bener. Alright, nah ada fakta lagi, tidak ada fakta? Oh, faktanya satu aja kita ya. Nah, katanya ITE ini menuai kontroversi karena dikaitkan dengan tragedi pengeboman dan berkaitan dengan sebuah organisasi di Spanyol dan MV-nya diambil menggunakan kamera handphone. Iya, salah satu handphone yang Bagus banget. bagus banget Mahal. ya. Mahal. 4 kali UMR Jakarta. Betul. Wajar bagus. Wajar bagus ya. Luar biasa. Nah, kolaborasi ini kolaborasi dengan rapper terkenal Korea, Benzino, dan juga ikut menulis lirik lagu dari New Jeans di album ini. Dan selain kolaborasi sama rapper, dia juga berkolaborasi dengan serial Powerpuff Girls. Girls ya. Itu yang membuat albumnya ini unik, lucu. Dan kalau gue sendiri melihat mereka di album yang ini kelihatan lebih dewasa ya. Iya. Udah gak kayak anak-anak lagi waktu awal-awal. Oke. Nah, ini dia yang paling banyak kedua ya, berarti ya enggak juga ya sebenarnya NCTzens ya. Nah, ini kita akan bicara soal NCT Dream, itu album ISTJ. Nah, ini bicara mengenai faktanya, ternyata konsep album ISTJ ini ngebagiin momen kebahagiaan di musim panas. Dan ternyata pre-ordernya ini berhasil tembus 4,1 juta kopi, naik 2 kali lipat daripada album Glitch Mode di tahun 2022 yang hanya berhasil tembus 2 juta kopi saja. Nah, boleh nih ada fakta-fakta lainnya. Sikat Bang. Oke, ada fakta lagi nih. Album ISTJ itu punya 5 versi album berbeda, yakni photobook version, introvert version, extrovert version, poster version, and 7 Dream QR version, vending machine version, dan SM mini version. Banyak ya. Banyak banget. Banyak ya. Banyak ya. Wajib dikumpulin tuh semua Wajib. tuh. Gila. Ya, tapi keren kalau misalnya Habisin ada duit, keren, habisin keren. duit udah. duitnya habis ya. Gue udah cukup banyak juga habis Udah. untuk album-album ini. Betul. Oke, next kita akan main soal siapa yang paling ke Korea.